atas sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan ini agak sedikit berbeda ya. Kita ada di alam nyata apa di alam luar? Di alam luar yang nyata ya. Tentu ini sebuah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya ya. Ketika kita melakukan berbagai aktivitas ya salah satunya mungkin yang kita lakukan saat ini ya, kali ini ya bisa dikatakan ya apapun istilahnya lah ya, mau camping ground ataupun camping ceria, yang jelas intinya camping. Tentu camping ini memiliki filosofi yang sangat dalam. Ya, ada hikmah di balik kegiatan yang kita lakukan saat ini ya. Sebagaimana kita ketahui ya, yang namanya meskipun camping ya, tidur di luar rumah ya, tentu ya kita juga harapannya tidurnya nyaman kan, masang tenda yang enak, tidurnya yang nyaman dan sebagainya lah ya. Intinya pengen kenyamanan, pengen ketenangan ya, bahkan pengen tampilan kita pun tendanya juga harus baik lah dan yang lainnya. Kalau kata laki bilang harus ada nilai estetikanya. Nah, artinya kita menginginkan dari perkemahan ini kenyamanan ya, ketenangan dan yang lainnya. Akan tetapi yang kita lakukan ini ya, senyaman apapun kita memasang tenda, senyaman apapun kita dengan suasana dan yang lainnya ya, kita harus pasang tenda dan yang lainnya ya. Tentu ini memiliki filosofi ya, artinya memiliki hikmah yang bisa kita ambil ya. Senyaman tempat kemah apapun ya, senyaman tempat apapun, tentu kita di sini juga nggak bakalan selamanya kan begitu. Nah begitu juga kita dengan kehidupan dunia ya. Makanya Ibnu Umar itu pernah dipegang pundaknya oleh Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat ya, itu mengingatkan Rasulullah SAW kepada beliau apa, kun fid dunya gharib, bahwasanya engkau ketika di dunia ini ya istilahnya bahwasanya kita ini adalah orang-orang asing gitu. Artinya orang yang asing itu adalah orang yang tidak akan menetap selamanya ya. Ketika kita di tempat ini ya, senyaman tadi sudah dijelaskan, seindah apapun tempat yang kita tempati kali ini, tentu tempat ini adalah tempat yang tidak akan selamanya kita menempati sini. Begitupun kita dengan kehidupan dunia saat ini, seindah apapun, senyaman apapun kita berkumpul dengan keluarga ya, di tempat yang paling nyaman pun, tentu nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi disampaikan kepada Ibnu Umar ya, bahwasanya engkau ini asing, artinya orang asing ini yang gak bakalan selamanya menempati tempat tersebut. Maka kalau kita mengetahui bahwasanya di dunia ini hanya sementara ya, hanya sebagai tempat persinggahan saja, tentu berarti ada tempat yang harus kita tuju, yang mana tempat tersebut membutuhkan perbekalan yang sangat luar biasa, keseriusan, terutama apa? Terutama mempersiapkan dengan berbagai ketaatan dan amalan saleh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu mungkin diantara hikmah kita bisa tadabur alam ini ya kan. Allah Subhanahu wa taala banyak ya dalam ayat-ayatnya atau hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita atau mengajak kita untuk senantiasa berpikir dengan alam ini. Artinya camping yang kita lakukan ini ya tujuannya apa? Tadabur alam ya, menikmati ya, mentadaburi berbagai ciptaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau kita di rumah terus ya nggak sadar ternyata dunia ini luas juga ya. Dunia ini indah, dunia ini luas ya. Kalau di dunia kalau di rumah ya gitu-gitu aja ya. Rumah, garasi, orang lewat, orang lari dan sebagainya. Ternyata dunia ini masih luas ya. Itu diantara hikmahnya. Kemudian hikmah yang lainnya ya, tentu kita juga sekarang sedang ya bisa dikatakan dalam keadaan safar, benar nggak? Ya, dalam keadaan safar. Ada nggak kira-kira hikmah
kalau kita sedang mengerjakan safar itu ada nggak kira-kira hikmah yang bisa kita ambil? Banyak. Banyak ya. Banyak. Tapi apa aja? Apa salah satunya? Yang bisa jawab kasih energen, kalau yang bisa jawab janganlah. Doanya dijawab Ustaz. Itu salah satunya. Ada hal yang paling penting dari gimana? Karakter orang. Nah, itu yang paling penting ya. Bahwasanya safar itu adalah diantara cara ya untuk mengetahui karakter seseorang ya. Makanya kalau kita melihat secara arti dalam bahasa Arab ya, itu Ibnul Faris dalam Mu'jam Maqais Lughah ya, safar itu kan arti katanya dari safaro ya. Safaro itu maksudnya apa? Menampakkan ya. Safar itu artinya menampakkan. Bahkan ya Shadaqah bin Muhammad Ajamili Ahlak Ar-Rawi ya, beliau mengatakan bahwasanya safar ini adalah timbangan seseorang ya. Kemudian beliau mengatakan apa? Karena beliau mengatakan safar ini adalah timbangan seseorang, maka dinamakan safar adalah untuk menampakkan akhlak seseorang ya. Gitu. Artinya makanya namanya safar. Safar itu untuk menampakkan. Maka ya, kalau Ibnu Qudamah Al-Maqdisi itu beliau menjelaskan kepada kita semuanya, orang kalau memiliki akhlak, memiliki sifat terpuji ketika safar, maka dipastikan dia akan memiliki akhlak yang terpuji ketika dia tidak safar ya. Kalau ada orang yang dipuji oleh teman-teman safarnya pas dalam keadaan tidak safar ya, maka kata Ibnu Qudamah mengatakan apa? Maka orang tersebut tidak diragukan lagi dengan akhlaknya ya. Artinya apa ya? Kita kan tahu hadis Nabi SAW bahwa safar ini kan bagian daripada azab ya. Azab itu apa? Ya sesuatu yang menyulitkan, sesuatu yang menyusahkan, kan begitu ya. Orang safar mau naik pesawat VIP kayak mau kereta eksekutif kayak tetap nggak nyaman ya. Tidurnya nggak bisa nyenyak ya, nggak ya, pokoknya nggak nyaman lah, tersiksa. Mau pakai kendaraan sendiri pun tanya lah gitu, meskipun bawa mobil sendiri tetap lelah, capek, dan itulah safar. Nah, kenapa safar ini diidentikan untuk dalam artinya menampakkan akhlak seseorang untuk menilai akhlak seseorang? Karena apa? Ketika di saat kita sulit, kira-kira teman-teman yang lain ada nggak peduli sama kita ya. Ya kalau lagi senang mah itu mah wajar ya, teman-teman dekat sama kita, memperhatikan kita lagi senang mah itu mah udah nggak usah diomongin lagi. Nah, yang jadi masalah kalau kita dalam keadaan sulit, nah ini ya, ini bisa muncul karakter dan sifat masing-masing. Dalam keadaan sulit ini ada nggak yang peduli sama kita, atau justru malah misalkan dalam keadaan sulit ada yang meninggalkan kita, ya banyak lah ya, banyak yang seperti itu. Nah, makanya safar di sini itu ya, artinya secara bahasa baik Ibnu Faris ya, baik Shadaqah bin Muhammad, bahwasanya safar itu artinya menampakkan akhlak seseorang. Intinya sebagaimana yang dijelaskan Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, bahwasanya ketika seseorang memiliki akhlak yang baik, memiliki akhlak terpuji ketika safar, maka dipastikan dia ketika tidak safar memiliki akhlak yang sama, akhlak yang terpuji. Nah, itulah hikmahnya safar. Makanya apa? Ada seseorang ya yang pernah merekomendasikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi orang tersebut ngomong ya ke Umar bin Khattab itu bahwasanya si fulan ini orangnya jujur. Umar bin Khattab, apa yang dijawab oleh Umar bin Khattab? Apakah kamu pernah bersafar sama dia? Apakah kamu pernah berbisnis sama dia? Atau apakah kamu sudah memberikan kepercayaan kepada dia? Orang tersebut mengatakan apa? Tidak. Berarti engkau tidak mengetahui dia sesungguhnya. Artinya apa? Ya dengan safar kita bakal tahu sifat kita masing-masing. Ya kalau status mah nggak perlu safar juga insya Allah tahu ya. Nah, kalau karakternya beda lagi. Nah, ini safar ini yaitu kadang-kadang kan kalau kita dalam keadaan safar kurang makan dan sebagainya, ya ada aja yang ya mungkin yang emosi dan yang lainnya, itulah menunjukkan karakter. Meskipun kita sengaja dibaik-baikin, nggak, dalam safar udah aslinya bakal keluar ya. Nah, itu diantara hikmah safar yang harus kita pahami. Sebetulnya
banyak sih hal-hal yang berkaitan dengan safar ya, baik dengan adab ya ataupun hukum-hukum dan yang lainnya ya. Cukup sini apa masih kurang ya? Ngikut aja ya. Nah, kemudian di antara hikmah safar yang harus kita pahami, ini memang berkaitan dengan masalah fikih ya, dan di situ juga banyak perselisihan para ulama di dalamnya ya, tentang safar ini ada jaraknya apa enggak kan gitu ya, baik di kalangan Syafi'i, Hambali dan yang lain. Memang ini perselisihan para ulama. Bahkan Ibnu Munzir itu ya menjelaskan bahwasanya perselisihan ulama tentang pendapat jarak atau menentukan jarak, apakah ada jarak atau tidak, itu kurang lebih ya, Ibnu Munzir mengatakan ada 20 pendapat. Tetapi memang pendapat yang dinilai kuat ya. Artinya apa ya, kita mengikuti pendapat yang paling kuat. Artinya apa? Supaya ya kita menjelaskan saja pendapat yang paling kuat seperti apa. Ya kita tidak memaksakan orang lain untuk mengikuti pendapat kita gitu ya. Supaya apa? Ya kita menunjukkan kalau kita itu tidak fanatik dengan salah satu golongan. Ya, makanya Imam Ibnul Qayyim itu mengatakan apa? Kami mencintai para ulama kaum muslimin dan mengambil pendapat mereka yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan yang menjadi timbangan adalah keduanya bukan perkataan dari seseorang ataupun siapa dia. Nah artinya apa ya, kita mengikuti pendapat yang terkuat saja ya, yang terkuat dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah pendapat yang kuat itu bahwasanya apakah ada batasan jarak dan yang lainnya, sebetulnya kalau dijelaskan para ulama, pendapat yang paling kuat kalau safar itu sebetulnya tidak ada batasan tertentu, dan itu dikembalikan kepada uruf masyarakat, kebiasaan masyarakat. Artinya kalau masyarakat ya memandang ketika kita melakukan perjalanan itu termasuk safar, ya sudah, berarti hukum safar di situ berlaku. Kalau uruf misalkan masyarakat memandang bahwasanya ini tidak termasuk safar, ya sudah, berarti hukum safar tidak berlaku. Kenapa? Karena memang dalam Al-Quran juga hukumnya mutlak. Makanya kalau dalam kaidah usul fikih itu, sesuatu yang mutlak itu kembali kepada yang mutlak kecuali ada dalil yang menyelisihinya. Makanya dalam surat An-Nisa ya, kalau nggak salah ayat 101 ya, di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa? Wa idza darabtum fil ardi ya, apabila kalian safar, fala junaha alaikum an taksuru min salat. Dalam ayat tersebut mengatakan apa? Jikalau engkau melakukan safar, maka engkau boleh untuk mengqashar salat. Nah, ayat ini para ulama mengatakan di sini Allah itu tidak menentukan safarnya. Artinya tidak menentukan jaraknya. Ini kan secara mutlak. Artinya kalau kita artikan secara bebas ya, kapanpun atau dimanapun engkau melakukan safar, maka engkau boleh mengqashar sholat. Dan di sini tidak dijelaskan jika engkau jaraknya sekian ya, waktunya sekian, maka boleh mengqashar sholat. Nah ini dalil yang menjelaskan kepada kita ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan di situ dengan secara mutlak. Artinya tidak ada batasan tertentu seseorang bisa dikatakan safar. Ketika masyarakat mengakui atau adat seperti yang kita pahami, kita melakukan perjalanan itu dianggap safar menurut mereka, ya sudah. Ya meskipun jaraknya mungkin pendek gitu ya, tapi karena uruf masyarakat, kebiasaan itu menganggap sebagai dikatakan safar, ya sudah, itu termasuk daripada safar. Makanya ya sebagaimana dijelaskan dalam kitab Majmu' Al-Fatawa, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan ya, bahwasanya segala sesuatu, baik itu yang berhubungan bahasa, baik itu yang berhubungan dengan syariat, apabila konteksnya mutlak, maka hal tersebut dikembalikan kepada sesuatu yang mutlak. Artinya tidak ada batasan tertentu. Bahkan dalam kitab Zadul Ma'ad, Al-Imam Al-Hafidh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau juga sependapat. Artinya tidak ada jarak tertentu. Adapun hadis-hadis atau riwayat-riwayat ya, yang mengatakan bahwasanya safar ini harus ada jarak tertentu, ini pendapat Ibnul Qayyim ya, dalam kitab Zadul Ma'ad. Beliau mengatakan adalah bahwasanya hadisnya itu tidak sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab ya. Itu hikmah yang bisa kita ambil dari kegiatan kali ini ya,
mudah-mudahan kegiatan yang kita lakukan ini bukan cukup sekarang aja ya, bisa berlanjut. Toh kita juga melakukan hal seperti ini ya berbeda dengan orang lain ya. Mungkin orang lain ya camping ya tujuannya pengen foya-foya mungkin ya, pengen senang-senangan, have fun. Kita juga sama lah, campingnya pengen senang-senang, tapi senang-senangnya apa? Senang-senang menikmati Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saling mengingatkan di antara kita. Ya ini metode dakwah yang harus kita lestarikan ya. Ya jangan sampai ya inilah bahwasanya kita di alam pun bisa dakwah juga, sambil camping pun bisa dakwah juga ya. Ya mungkin bisa dakwah dengan berbagai cara, atau mungkin bisa dengan sosial ya, yang insya Allah nanti narasumbernya kita akan panggil ya Ustaduna Al-Haqi Hafizahullahu Ta'ala ya, untuk menjelaskan tentang program dakwah sosial ya. Insya Allah nanti agak siang sedikit. Ini mungkin yang bisa disampaikan kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi teman-teman sekalian. Jazakumullah khairan katsiran ya. Masya Allah, meskipun saya di sini gimana ya, jadi saya juga enak nggak enak camping ini ya. Nggak enaknya apa? Nggak enaknya selalu dilayani. Masya Allah, jazakallah khair ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membalas kebaikan antum semuanya ya, bisa hadir di tempat ini. Mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya dan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.